Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 TPB 16. Di sini kami akan mempresentasikan ide atau gagasan kita terkait tugas besar biologi dasar, biomimikri. Kita di sini mengambil judul tentang teknologi jarum elektrik sebagai pengangkat tumor yang terinspirasi dari ovipositor tawon parasit, yang terdiri dari Dimas Ega, Epriana Putri Wulansari, Galuh Futisari, Muhammad Faris Fadilas atau saya sendiri, lalu Nadia Sonia, Nicholas Perin Simanjuntak, Robin Sarsitinjak, dan Vera Meilina Pasaribu. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan materi kita, alangkah baiknya di sini saya akan menjelaskan mengapa kita semua sepakat memilih tentang tema teknologi jarum sebagai pengangkat tumor, di mana jarum ini merupakan jarum teknologi elektrik. Maka dari itu kita semua satu kelompok sepakat untuk mengembangkan gagasan dari para peneliti sebelumnya terkait jarum biopsi yang lebih canggih dari jarum sebelumnya. Di jarum ini yang kita kembangkan, jarum yang dipakai adalah jarum yang memiliki batang berongga, di mana di dalamnya berfungsi sebagai tempat atau wadah alat teknologi yang mana bentuknya merupakan desain dari teknologi microneedle atau jarum mikro yang tidak membuat sakit pasien ketika disuntik. Teknologi tersebut akan menggunakan patch yang nantinya dapat menyalurkan cairan obat melewati permukaan kulit pasien. Penggunaan ini juga mirip dengan menggunakan plester. Nantinya patch ini hanya ditempelkan ke kulit dan ditekan sekali agar dapat melancarkan proses vaksinasi. Metode ini justru lebih efisien daripada atau dibandingkan dengan metode jarum suntik biasa yang telah dilakukan tim medis dari dulu. Kita masuk ke pembahasan inti yang akan disampaikan oleh Nicholas Perin Simanjuntak. Kepadanya saya persilahkan. Nama saya Nicholas Perin Simanjuntak dengan NIM 121371188 dari Prodi Teknik Pertambangan. Saya di sini akan menjelaskan bagian pendahuluan. Seiring berkembangnya zaman, teknologi banyak mengalami peningkatan, terutama dalam bidang kesehatan. Banyak peneliti dan para dokter berupaya menciptakan alat-alat medis terbaru untuk membantu dalam upaya penanganan penyakit para pasien, salah satunya yaitu penyakit tumor. Penyakit tumor merupakan benjolan yang muncul akibat sel yang memperbanyak diri secara berlebihan atau bisa terjadi akibat sel lama yang seharusnya mati tetapi masih terus bertahan hidup. Sementara pembentukan sel yang baru terus-menerus terjadi. Menurut data Kementerian Kesehatan di Indonesia pada tahun 2021, masyarakat yang terkena penyakit tumor mencapai sekitar 136.200 penduduk. Dan Indonesia berada pada urutan 8 di Asia. Berdasarkan data tersebut, membuktikan bahwa para dokter belum menemukan cara yang efektif dalam penanganan penyakit tumor, dan banyak pasien yang belum mendapatkan penanganan atau pertolongan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Sonia dengan NIM 121370178 dari program studi teknik pertambangan. Di sini saya sebagai pemateri, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lanjutan apa yang telah dijelaskan oleh Nicholas terkait pembahasan inti. Pada tahun 2021, tercatat penderita penyakit tumor di Indonesia mencapai 136.200 jiwa, yang dimana penyakit ini sudah banyak memakan korban. Penyakit tumor ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu tumor jinak dan tumor ganas atau yang biasa kita sebut dengan kanker. Perbedaan tumor jinak dan tumor ganas yaitu jika tumor jinak, sel-sel tumornya tidak menyerang jaringan normal di sekitarnya dan tidak menyebar ke bagian tubuh lain. Sedangkan tumor ganas, sel-sel tumornya menyerang jaringan normal di sekitarnya dan menyebar ke bagian tubuh lain. Gejala yang dirasakan pasien penderita penyakit tumor yaitu demam, lemas, nafsu makan menurun, berkeringat di malam hari, nyeri dada, perubahan warna kulit misal menjadi kuning, kemerahan, atau menjadi lebih gelap. Gejala lainnya yaitu pendarahan atau memar yang tidak jelas sebabnya, penurunan berat badan, dan terbentuknya benjolan.
Tindakan yang perlu dilakukan untuk menangani penyakit tumor ini yaitu dengan cara pengangkatan tumor dan gumpalan darah yang ada dalam tubuh dengan menggunakan atau melakukan operasi. Cara untuk pengangkatan tumor memerlukan alat pendukung dalam proses operasi, salah satunya yaitu teknologi jarum yang terinspirasi dari tawon parasit. Proses operasi invasif terbilang menjadi lebih mudah berkat jarum yang fleksibel, sangat tipis, dan dapat dikendalikan yang terinspirasi oleh tawon parasit. Bentuk ovipositor tawon parasit yang tipis dan runcing dapat menembus bagian luar kulit sampai bagian dalam tubuh. Ya, itulah pemaparan materi dari teman-teman saya. Mungkin dapat diambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah kita tahu nih, setiap tahun pasti banyak muncul inovasi-inovasi baru di kehidupan kita, seperti di bidang medis, transportasi, dan lain sebagainya. Hal tersebut terbukti nih dengan salah satu penemuan atau penelitian yang dilakukan oleh terkait upaya penyembuhan penyakit tumor. Tumor yang ada saat ini itu ada dua jenis. Yang pertama tumor ganas, lalu tumor jinak. Tumor ganas inilah merupakan penyakit yang berbahaya yang diakibatkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak bisa dikendalikan. Penyakit ini sangat berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian. Maka dari itu, berdasarkan diskusi kelompok ide yang kami temukan, berupa inovasi jarum suntik elektrik dengan pengendalian eksternal dan sistem microneedle yang terinspirasi dari ovipositor, tawon parasit, di mana melihat bahwa ketika tawon parasit menyuntikkan telurnya ke inang melalui bagian tubuhnya yang disebut dengan ovipositor. Melihat itu, maka kita sepakat menciptakan sebuah jarum yang mirip dengan ovipositor guna membantu proses penyembuhan penyakit tumor atau kanker dengan menggunakan serapan energi listrik dari portable yang bisa mengatur suhu jarum, mengecek tekanan darah dan gula darah, dan yang pasti bisa dengan mudah melakukan operasi dengan jarum yang cerdas dan berteknologi canggih. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.